Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet Terkutuk. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @babang12. Nama toko dan nama tempat sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Namaku Yuda. Saya akan bercerita kisah yang saya alami. Kisah nyata ketika keluargaku terkena santet. Tahun 2015 lalu, saya yang baru berusia 13 tahun, bersekolah di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di desaku. Hari itu, saya yang baru pulang sekolah segera bergegas pergi ke pasar untuk membantu kedua orang tuaku. Karena kebiasaan saya setiap pulang sekolah selalu membantu mereka untuk berjualan di pasar. Setibanya di sana, saat kulihat lapak kedua orang tuaku sedang banyak orang yang membeli dagangannya. Saya pun langsung membantu mereka agar tidak kerepotan saat melayani pembeli. Satu persatu kubantu sebisa mungkin, dan pada akhirnya dagangan mereka pun habis dibeli pelanggan. Kami pun langsung membereskan lapak tempat jualan kami. Akan tetapi, ketika saya sedang membersihkan lapak jualan kedua orang tuaku, ada salah satu lapak yang jualannya sama seperti yang dijual oleh kedua orang tuaku. Yang dagangannya masih banyak seperti tidak ada yang membelinya. Sedang melihati kami dengan mata yang sinis dan ada senyum menyeringai dari sudut mulutnya, yang penuh dengan arti. Saya pun tidak berpikiran aneh-aneh kala itu, mungkin hanya sekedar melihati kami seperti orang pada umumnya. Akan tetapi, disinilah kiriman santet itu dimulai. Hari itu pada hari Minggu, saya yang sedang libur sekolah memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal, bareng bersama kedua orang tuaku. Setibanya di pasar, saya langsung menyiapkan semua dagangan kedua orang tuaku, dibantu oleh ibu dan ayah yang memasangkan tenda tempat kami jualan. Seperti biasa, hari itu dagangan kedua orang tuaku selalu habis dibeli pelanggan, dan kami pun pulang lebih awal kala itu. Akan tetapi, ketika saya sedang beres-beres, penjual lapak sebelah selalu memperhatikan kami dengan tatapan yang sinis. Tidak sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Hari-hari berikutnya sama seperti biasa. Dagangan kami selalu habis lebih awal. Akan tetapi, ketika kami sedang membereskan lapak jualan kami, seketika pemilik lapak sebelah menghampiriku. "Sudah habis lagi, Dek, jualannya," ucap ibu itu kepadaku. "Iya nih, Bu, alhamdulillah," sahutku. Seketika ibu itu menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepadaku, dari nama, alamat, dan sebagainya. Dan bodohnya, saya kala itu malah memberi data diri kami kepada ibu itu. Seminggu pun berlalu. Saya yang kala itu sedang berkumpul di rumah dengan kedua orang tuaku. Ketika kami sedang asik-asik mengobrol, tiba-tiba terdengar seperti suara ledakan di atas atap rumah kami. Sontak aja, perbincangan kami pun terhenti seketika. Dan tidak sekali dua kali, tapi hampir 3 kali terdengar suara ledakan di atas atap rumah kami. Merasa janggal akan suara tersebut, ayah pun memutuskan untuk melihat keluar lewat jendela depan. Ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Sunyi, tidak ada orang seorang pun di luar kala itu. Malam itu pun kami memutuskan untuk menghentikan perbincangan kami dan bergegas pergi tidur. Keesokan hari pun tiba. Saya yang sedang siap-siap untuk berangkat sekolah, dikagetkan dengan suara teriakan ibu dari arah dapur.
Tidak pikir panjang, saya pun langsung berlari untuk menghampiri ibu. Akan tetapi, ketika saya lihat ibu telah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bu, bangun! Ucapku sembari mengusap-ngusap kepala ibuku. Tidak kunjung lama, ayah pun datang menghampiri kami. Ibumu kenapa, Dek? Ucap ayah dengan muka yang panik. Gak tahu ya, tadi Yuda mau berangkat sekolah. Tiba-tiba ibu teriak. Ketika Yuda lihat, ibu sudah begini ya, sahutku. Ya udah, bantu ayah buat ngegetong ibu ke kamar, Dek. Kami pun langsung mengangkat ibu dan bergegas pergi ke kamar. Ambil minyak kayu putih, Dek, di dalam lemari. Tidak berpikir panjang, saya pun langsung mengambilnya dan diberikan kepada ayah sembari berkata, Ibu kenapa ya? Ucapku sembari memberikan minyak kayu putih tersebut. Gak tahu, Dek, mungkin ibu kelelahan, sahut ayah. Kami pun yang belum menaruh rasa curiga akan kiriman santet tersebut, mengira kalau ibu jatuh pingsan mungkin karena kelelahan. Waktu pun terus berlalu, tetapi ibu belum kunjung sadarkan diri. Setelah kurang lebih 4 jam, ibu pun sadarkan diri sembari keluar keringat dingin dari dahinya lalu berkata, Ibu kenapa, Dek? Kok ibu ada di kamar? Ucap ibu. Ibu tadi jatuh pingsan di dapur. Ayah yang bawa ibu ke kamar. Sahutku sembari memegang tangannya. Ibu tadi lagi masak, Dek. Tapi seketika kepala ibu berat. Dan ketika ibu melihat masakan ibu, semuanya berubah menjadi darah dan belatung. Itu yang menyebabkan ibu teriak dan seketika ibu tidak ingat apa-apa lagi. Saya pun yang mendengar perkataan ibu saat itu langsung bergegas dan memanggil ayah kala itu. Udah, jangan dipikirin. Mungkin ibu kelelahan, jadi pikiran ibu kemana-mana. Ucap ayah sembari memberikan segelas air hangat. Tapi ya, itu jelas banget. Itu yang ibu lihat, sahut ibu. Ayah pun menenangkan ibu dan menyuruhnya untuk beristirahat. Waktu pun terus berlalu. Waktu itu menunjukkan pukul 5 sore. Sayang sedang menjaga ibu di kamarnya, seketika terdengar suara ledakan kembali dari arah atap rumah kami. Mendengar suara itu, ibu pun terbangun dari tidurnya. Akan tetapi, seluruh tubuh ibu begitu panas. Kiraku mungkin ibu demam. Dan bergegas memberitahu ayah akan kondisi ibu. Tidak pikir panjang, ayah pun memutuskan untuk membawa ibu pergi ke dokter untuk diperiksa. Singkat waktu, ketika ibu diperiksa, tidak menemukan penyakit apa-apa yang ada di tubuh ibu. Artinya, ibu dalam keadaan normal. Dan dokter pun menyarankan agar ibu lebih banyak beristirahat dan memberikan obat yang harus ibu minum setiap harinya selama masih dalam keadaan sakit. Kami pun pulang ke rumah dan membawa ibu pergi ke kamar untuk beristirahat. Hari-hari pun berlalu, tetapi kondisi ibu bukannya membaik, tapi malah menambah parah. Yang asalnya hanya seperti demam, sekarang malah ditambah dengan muntah-muntah seperti darah. Dan sekarang pun, ibu tidak kuat untuk sekedar duduk, hanya bisa berbaring dengan seluruh tubuh yang lemas. Ayah pun yang melihat keadaan ibu seperti itu hanya bisa kebingungan. Usaha demi usaha telah kami lakukan agar keadaan ibu menjadi lebih baik. Akan tetapi, tidak kunjung menghasilkan hasil yang kami inginkan. Keadaan ibu malah menjadi parah dengan seluruh tubuh yang menjadi kurus, dengan bagian perut yang menonjol seperti balon. Saya pun mulai curiga dengan penyakit ibu dan memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah. Ya, mungkin penyakit ibu bukan penyakit medis, tetapi non-medis, ucapku kepada ayah.
Maksudmu penyakit gaib, Dek? Tapi apa kesalahan kami sampai ada yang tega ngelakuin ini semua? Bales ayah. Saya pun menceritakan kepada ayah tentang ibu-ibu yang berjualan di lapak sebelah. Dimulai selalu melihati kami dan ketika menanyakan data diri kami pada waktu itu. Mendengar ucapanku kala itu, seketika raut muka ayah berubah seperti kesal. Jika benar ini ulahnya, ayah akan membalas 2 kali lipat dari apa yang dia lakukan kepada keluarga kita, Dek. Ucap ayah dengan raut muka yang marah. Ayah pun kala itu langsung pergi keluar rumah ketika ditanya olehku, hanya menjawab ingin pergi ke rumah temannya dan menyuruhku untuk menjaga ibu dengan baik. Waktu pun terus berlalu. Waktu itu menunjukkan pukul 3 sore. Ayah pun telah pulang ke rumah, tetapi sekarang ditemenin 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, seperti pasangan suami istri. Itu siapa ya? Ucapku. Ini teman ayah, Dek. Ingin melihat keadaan ibumu. Sahut ayah sembari bergegas pergi ke kamar ibu bersama kedua orang itu. Sebut aja kedua orang itu Pemaman dan Bu Sari. Ketika mereka melihat keadaan ibu, mereka langsung tertegun kaget dengan kondisi ibu sekarang. Ternyata benar, ini santet, ucap Pemaman ke Bu Sari. Bu Sari pun mengangguk dan menyuruh kami untuk menunggu di luar. Saya dan ayah pun mengiyakan ucapan mereka dan menunggu di luar. Waktu terus berlalu, tetapi tidak kunjung ada tanda-tanda dari Pemaman dan Bu Sari. Kami pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Tidak berselang lama, Pamaman dan Bu Sari pun keluar. Melihat mereka sudah keluar, ayah pun bergegas menanyakan keadaan ibu. Gimana, Man? Ri, keadaan istriku? Ucap ayah dengan muka yang panik. Istrimu terkena santet. Untung masih belum terlalu parah, jadi kami bisa membantunya. Ucap Pamaman. Alhamdulillah, makasih banyak ya, sahut ayah. Tetapi istrimu belum sepenuhnya sembuh. Masih ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan agar istrimu kembali sehat lagi, ucap Pamaman kembali. Iya, gak apa-apa, Man. Yang penting istriku ada peluang untuk sembuh, sahut ayah. Pokoknya 3 hari dari sekarang kami akan ke sini lagi untuk membersihkan kiriman santet tersebut, ucap Pamaman. Iya, Man. Ri, makasih ya. Saya tidak akan melupakan bantuan kalian kepada saya saat ini. Iya, sama-sama. Ya udah, saya dan Sari pulang dulu. Saya dan ayah pun mengantarkan mereka untuk pulang, dan alhamdulillahnya keadaan ibu berangsur-angsur membaik. 3 hari pun berlalu. Kala itu, Pamaman dan Bu Sari kembali datang ke rumah untuk membersihkan santet kiriman tersebut. Ritual demi ritual pun mereka lakukan. Sampai pada akhirnya, Pamaman berlari menuju halaman yang berada di belakang rumah. Ambil cangkul, ucap Pamaman kepada ayah. Iya, ditunggu sebentar, Man. Ayah pun langsung bergegas mengambil cangkul dan bergegas menggali tempat yang ditunjukkan Pamaman. Ketika ayah sedang mencangkul, terlihat di belakang rumah sekumpulan demit dengan berbagai bentuknya berdiri mengitari rumahku kala itu. Fokus aja menggali, biar ini serahkan kepadaku dan Sari, ucap Pamaman kepada ayah. Ayah pun terus menggali, tanah demi tanah terus dicangkul olehnya. Akan tetapi, seketika terdengar teriakan ibu dari dalam, disusul dengan suara burung gagak yang begitu ramai di atas rumahku. Sekilas terlihat api yang menyerupai bola sedang berputar-putar di atas rumahku. Sari, pergi ke kamar, jaga ibunya Yuda, ucap Pamaman kepada Bu Sari.
Bu Sari pun langsung berlari ke kamar untuk menjaga ibuku kala itu. Perang ilmu kebatinan terus berjalan sangat lama, dan terdengar suara ledakan yang terus menggelegar di atas rumahku saat itu. "Cepat gali terus, fokus," ucap Paman kepada ayah. Ayah pun mengangguk dan melanjutkan menggali tanah tersebut. Setelah agak dalam, terlihat kain putih yang menyerupai bentuk pocong, dan ayah pun memberitahukannya kepada Paman. Paman pun langsung mengambilnya dan langsung membuka isi dari kain tersebut. Ternyata di dalamnya ada paku silet yang sudah berkarat, disusul dengan rambut dan seperti tanah kuburan. Tidak pikir panjang, Paman pun langsung membakar barang tersebut. Setelah dibakar, sosok demit yang tadi sedang mengitari rumahku seketika lenyap dan suara burung gagak dengan api yang tadi sedang mengelilingi rumahku menghilang seketika. Suara ibu yang sedang teriak-teriak di dalam rumah pun tidak terdengar lagi. "Alhamdulillah, atas izin Allah, saya berhasil membersihkan santet ini," ucap Paman. "Ayo pergi ke dalam, lihat kondisi istrimu," ucap Paman kepada ayah. Tidak pikir panjang, kami pun langsung bergegas pergi ke dalam rumah. Setelah sampai di rumah, kudapati keadaan ibu yang sedang tidak sadarkan diri. Dan alhamdulillahnya, perut ibu yang kala itu buncit seperti balon, sekarang sudah kembali normal. "Alhamdulillah," ucap Paman kepada Bu Sari. "Iya Kang, alhamdulillah. Sekarang santet terkutuk itu sudah musnah sepenuhnya," sahut Bu Sari. Saya dan ayah yang mendengar perkataan mereka pun merasa lega, dan sangat berterima kasih kepada Paman dan Bu Sari. Paman pun memberi pagar gaib di rumah kami agar tidak ada yang bisa mengirim santet kembali kepada kami. Keesokan hari pun tiba, dan ayah yang harus pergi jualan di pasar seketika dikagetkan dengan berita kematian dari ibu pemilik lapak yang ada di sebelah kami. "Mungkin ini karma dari apa yang telah dia perbuat kepada keluargaku," ucap ayah kepadaku. Saya pun hanya membalasnya dengan anggukan. Hari-hari berikutnya, keadaan ibu sudah sangat baik dan bisa kembali berjualan di pasar bersama. Inilah kisahku. Semoga kejadian ini bisa diambil hikmahnya bagi kalian. Dan kepada Paman dan Bu Sari, saya tidak akan melupakan bantuan kalian kepada keluargaku. Terima kasih, Paman dan Bu Sari. Segini dulu cerita yang kali ini gue bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.